I think we started something, gonna tell the world again. Oh, you're so beautiful, I just can't hold it in. I think we started something, I hope it never ends. I hope it never ends. Di kenyataannya sama bapak Udah lu pakainya udah sama bapak sama bapaknya. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan, urusan dilancarkan, dan bisa jadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Ya tentu saja kita sebagai sahabat buat Sule yang sudah punya mantu, kita doakan mudah-mudahan menjadi keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, nanti juga diberikan cucu yang banyak, cucu yang soleh dan soleha. Ini kan fenomena baru yang dimana banyak sekali public figure, terutama yang cewek-cewek ya, yang ada dugaan tanda kutip memiliki suami pejabat, pengusaha. Ini banyak sekali ada dugaan keterlibatan dalam urusan tindak pidana pencucian uang. Karena menggunakan uang di mana itu adalah hasil kejahatan. Makanya sebenarnya teman-teman artis itu harusnya diberikan edukasi hukum yang baik supaya jangan sampai menggunakan uang hasil kejahatan untuk hidup hedon. Kok banyak artis-artis baru tiba-tiba melejit, udah kayak easy money, punya harta segalanya. Padahal yang notabene kalau kita perhatiin dia ya artis biasa-biasa aja. Jadi fenomena itu sekarang bahkan sampai netizen itu mencurigai seolah-olah artis-artis yang tiba-tiba kaya itu melakukan praktek pencucian uang. Kan itu. Tapi memang nyata, coba kita lihat. Ada beberapa artis sudah dituding tuh beberapa kali katanya dia melakukan praktek pencucian uang, tiba-tiba jadi kaya banget, perilakunya hedon, terus serba gampang. Itu kita amati, dan artis itu sangat rentan dengan seperti itu. Sangat rentan dengan kegiatan tindak pidana pencucian uang. Aku sama Kopek dibeliin mobil, dibeliin klub, ya orangnya memang royal aja sih. Kalau itu suami istri, potensinya sangat tinggi. Karena udah pasti kan suami mensuplai dia, biaya kan, uang, bahkan mensuplai duit atau memberikan duit yang tidak wajar gitu loh. Bisa mencurigakan, bisa dikasih sampai ratusan juta, bahkan miliaran untuk belanja, untuk ke luar negeri, untuk hidup hedon. Nah ini uang dari mana gitu. Harusnya kalau misalnya DC ini tidak paham atau tidak tahu bahwa uang itu hasil dari mana, coba ditanyakan itu dong. Jangan sampai dia tahu gitu loh, ternyata suaminya bekerja seperti ini, lalu menghasilkan uang secara haram atau melakukan tidak kejahatan, lalu uang itu dipakai oleh si DC, suka tidak suka pasal 55, pasal 56 akan dikenakan kepada orang yang menggunakan uang hasil kejahatan tersebut. Ancaman hukumannya kan lebih rendah daripada pelaku TPPU ya, karena dia kan turut serta menikmati hasil daripada tindak pidana korupsi atau hasil kejahatan. Jadi uang hasil kejahatan itu kan biasanya kan ditransfer, dialihkan, ditukar, ya kan, dikirim, digunakan dengan cara-cara yang tidak wajar gitu loh, artinya mencurigakan itu loh. Sekarang lo penghasilan berapa sih? Misalnya 10 juta, tapi kan lo bisa beli mobilnya mau di Lamborghini, atau lo bisa hedon di luar negeri, atau lo tiap hari menggunakan barang-barang yang branded itu loh, tas-tas mahal itu loh. Dari mana duitnya? Nanti ada pembuktian terbalik loh. Dari pembuktian terbalik itu pasti kelihatan bahwa ternyata hasil hedon tersebut ternyata menggunakan uang hasil kejahatan atau hasil tidak pidana korupsi atau TPPU. Nah, TPPU itu pasti akan lari ke orang-orang dekatnya dia. Apakah mereka berbisnis atau dia beli barang-barang mewah
atau dia beli rumah, tanah dan lain sebagainya dengan menggunakan hasil daripada tindak pidana korupsi tersebut, atas kejahatan atau kriminal tersebut. Kasus ini kan soal penjualan kapal ya, secara diam-diam atau secara ilegal itu. Dugaannya seperti itu, tapi buktikan dulu. Kalau terbukti ternyata itu kejadian, lalu hasil uangnya kemana? Kan itu kan larinya kan ke penggelapan juga, penggelapan. Lalu larinya uang itu kemana? Arahnya ke TPPU. Nanti tindak pidana TPPU ini harus dikejar, karena uang itu harus dikembalikan dong ke pemiliknya kan begitu. Sekarang kan kena kasus kayak cuman nyari uangnya doang. Kaget sih, cuman kalau dipikir-pikir berantem juga ngapain ya, nggak ngasilin. Jadi kayak saling support kerjaan aja. Di sini penyidik harus betul-betul bisa mencari tahu ada hubungan apa tidak dengan public figure tadi itu. Kalau memang penyidik nanti bisa membuktikan bahwa ada hubungan, katakanlah si diduga pelaku tadi menyetorkan, mentransferkan atau memindatangankan yang tujuannya adalah untuk menyamarkan hasil kejahatan tadi, tentu bisa dijerat. Dan pasal di sana juga ada yang disebut dengan pasal 55 di KUHP itu. Ada pasal 56 penyertaan dan pasal lanjutan tindak pidana pencucian uang. Jika itu bisa ditemukan alat bukti, minimal 2 alat bukti itu. Jadi saya sih sebagai praktisi hukum bicara ya hendaknya hati-hati, jangan main serampangan aja karena seorang public figure lantas kita harus jerat, dia harus kena. Tidak bisa begitu, hukum tidak bisa begitu dan tidak bisa memihak, harus imparsial. Silakan dilihat masing-masing siapa yang merasa dirugikan dan siapa yang merugikan. Itu tadi saya bilang, karena kan kalau ada dugaan turut serta melakukan kejahatan tadi, tindak pidana tadi, atau memberikan perbantuan bisa dijerat dengan pasal KUH pidana pasal 55 atau pasal 56. Nah, jika kemudian ditemukan petunjuk alat bukti yang menunjukkan bahwa artis tadi itu ditemukan hubungan bahwa dia menada, menampung atau menyembunyikan, ada pasal di situ. Misalnya kalau dia unit mobil atau katakanlah barang-barang berharga, di KUHP juga ada pasal 480 penadahan terhadap hasil kejahatan. Nah, lanjutannya nanti jika penyidik bisa membuktikan itu, maka bisa dikenakan pasal 5 tindak pidana pencucian uang. Pasal lanjutan itu, dan itu nanti bisa semua disita, dirampas untuk kepentingan merestoratif atau mengembalikan kerugian daripada korban itu. Kalau ditemukan catatannya seperti itu ya. Makanya saya bilang supaya hati-hati dan objektif. Mungkin sering, mungkin berapa ya, nggak tahu aku ya. Udah. Dari rumah ke rumah. Anaknya kalau kebetulan kita keluarga sama ya pokoknya yang penting niatnya baik aja, yang penting niatnya baik. Mudah-mudahan Lili, namanya juga kita kasih nama, kemarin aku yang azanin juga. Tapi ya mudah-mudahan bisa baiklah nasibnya si sebutnya Lili lah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.